coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Coach Getty? Baik, Natasha, luar Sehat? biasa. Sehat, Bu. Baik, terima kasih sebelumnya Coach sudah hadir bersama kami di Studio Pro 3 RRI. Dan ternyata Coach, kita Ya. juga sudah tersambung dengan narasumber kita malam hari ini. Ya. Ada Pak Edi Jansen, ya, pemilik bisnis teknologi dan IT support. Pak Edi, selamat malam. Malam, Pak Edi. Coach. Ya, malam Pak Edi. Suaranya jelas ya, Pak Edi ya? Jelas. Oke, jelas ya. Baik, terima kasih Pak Edi juga sudah bergabung bersama kami. Coach, Ya. sebelum kita ngobrol sama narasumber kita Pak Edi Jansen, Ya. saya tertarik banget sama topik kita malam ini. Ya. Bisnis IT dalam mensupport sistem dan teknologi UKM sukses. Ya. Nah, mungkin pendengar kita bertanya-tanya juga, bagaimana sih support system dari IT ini untuk kemudian UMKM kita bisa sukses? Mungkin Coach bisa awali dulu. Ya, jadi di era digital seperti saat ini, UKM yang maju, UKM yang ingin tumbuh, pasti mereka harus mendapat support dari sistem IT dan teknologi yang mereka gunakan nih, Natasha. Karena kalau mereka masih manual, mereka akan ketinggalan. Tetapi banyak yang berpikir support IT dan teknologi bagi UKM itu kemahalan. UKM itu tidak bisa membayar, UKM itu pasti susah untuk menggunakannya, dan UKM itu mungkin tidak paham bagaimana untuk membantu bisnis dia sukses dengan support IT sistem tadi. Oke. Nah, hari ini saya undang Pak Edi Jansen, ini adalah pemilik usaha yang juga concern. Ya, kalau saya bilang concern tuh dia nggak hanya berpikir kepada bisnisnya yang besar. Jadi Pak Edi ini punya bisnis macam-macam. Ya. Tetapi dia mendedikasikan dirinya dengan perusahaannya untuk membantu UKM juga. Sehingga dibuatlah sistem-sistem support untuk UKM ini, seperti sistem keuangan yang mudah, sistem pembayaran kasir yang mudah untuk dianalisa dan dicatat, juga untuk para pelanggan database dari bisnis yang dilakukan oleh UKM ini mudah untuk didata dan di follow up. Nah, ini sebuah hal yang kalau UKM itu sendiri yang buat, wah, ini nilainya sangat besar. Oh, oke. Tapi terjangkau ya? Terjangkau ya. Artinya kalau dia hitung dengan dia bangun sistem ini sendiri, itu mungkin UKM-nya tidak akan kuat untuk balikin modalnya. Oke. Tapi ini juga adalah concern-nya para coach, para pebisnis, dan juga kami yang melihat pertumbuhan UKM ini perlu dibantu. Sehingga kita membuat sebuah ekosistem yang saling membantu, sehingga Pak Edi ini yang bergerak di bidang IT dan teknologi membuatkan aplikasi yang murah, mudah, terjangkau oleh UKM yang mau memang tumbuh naik kelas di era digital saat ini gitu. Oke. Bu Natasha. Baik, kalau gitu kita langsung tanyakan dengan Pak Edi Jansen. Pak Edi, seperti apa sih sistem dari teknologi dan juga IT yang ditawarkan untuk UKM sendiri, seperti apa Pak Edi? Oke, malam Natasha. Thank you. Jadi kalau dari kami itu sebenarnya cukup concern ya, seperti kata Coach Getty gitu ya. Saya awali dengan sebuah data, di mana data itu mengungkapkan bahwa 60% UKM kita gagal untuk naik kelas, untuk menjadi perusahaan menengah. Jadi menariknya di Indonesia itu justru banyak sekali usaha yang gagal dari UKM naik ke level menengah. Nah, salah satu faktor paling krusial untuk menaikkan level UKM itu adalah teknologi, karena ada dua hal penting dari teknologi. Yang pertama, teknologi itu membantu hemat biaya. Kalau perusahaan besar membutuhkan 3 orang untuk mengerjakan sebuah hal, dan perusahaan besar mampu membayar 3 orang, tapi UKM dengan teknologi bisa menghemat biaya, misalnya dengan membayar 1 pegawai saja dengan menggunakan teknologi, mencapai hasil yang sama dengan 3 orang. Jadi unsur hemat biaya, Natasha. Unsur kedua adalah UKM dengan teknologi memiliki jangkauan promosi yang lebih luas. Para usaha besar bisa punya kemampuan modal untuk buka cabang yang luas, promosi di media yang besar gitu ya, yang jangkauan yang luas.
Tapi hari ini dengan teknologi UKM juga bisa memiliki jangkauan yang luas. Tentu Mhm. kita semua ada paham dengan Ya. e-commerce, TikTok, dan lain-lain. Mhm. Mhm, baik. Tapi peran utama terkait IT dan juga teknologi dalam membantu UKM untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, peran utamanya seperti apa sih kalau Pak Edi lihat? Peran utamanya pastinya dengan teknologi itu hampir memberikan efek efisiensi secara langsung ya Natasha. Oke. Artinya UKM yang betul-betul bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, Mhm, maka pasti penghematan biaya terjadi. Dan seberapa penting sih peranan teknologi? Ya, mhm, saya mhm, rasa di era teknologi informasi seperti sekarang, UKM yang tidak bisa memanfaatkan teknologi bukan hanya kalah modal, mhm, kalah bersaing, tapi juga gagal bertumbuh karena kalah teknologi. mhm. Baik, baik. Tapi Coach, Ya, kalau UKM kita ini kan kadang sebagian ya Coach, ya, ada juga yang belum melek teknologi gitu ya Coach. ya. Agak sulit bagi mereka kemudian untuk bisa apa ya mempelajari teknologi ini untuk sebagian UKM yang mungkin juga berada di daerah-daerah begitu Coach. Nah, ini kemudian seperti apa Coach? Ya, jadi ini masalah kebiasaan, Mhm, masalah habit. Dulu kita belum pakai HP, tapi sekarang tukang sayur di rumah saya udah pakai HP. mhm, Siapa yang ngajarin dia handphone ya? Siapa yang ngajarin dia smartphone ya? Nggak ada yang ngajarin gitu ya. mhm, Tapi mhm. mau nggak mau dia akan mengikuti teknologi. Ya. Ya, PR kita adalah membantu mereka dengan teknologi agar mereka merasa teknologi itu bermanfaat buat mereka, bukan Mhm, menjadi ancaman. mhm, Ini yang kadang-kadang kalau orang yang Natasha bilang tidak melek teknologi, dia mhm, merasa teknologi adalah ancaman. mhm, Makanya kita mempunyai strategi, mempunyai pola, mereka dilibatkan. Mereka diajak untuk mencoba, diajak untuk menggunakan, lama-lama mereka akan ngerti. Nah, ini memang proses. Tetapi ya UKM yang menolak. Nah, ini beda nih. ya. Dia menolak untuk bisa sama dia tidak bisa. Mhm, Kalau tidak bisa kita ajarin dia agar lancar, mhm, tapi menolak untuk bisa, ya dia sebenarnya nggak mau belajar, mhm. bukan Dan nggak bisa belajar. sepertinya akan tergilas oleh perkembangan zaman juga gitu Benar, ya, benar. Coach. Ada Mhm, juga yang mendapat keuntungan dengan tetap manual. mhm, Ya, keuntungan dengan tetap manual ini yang berbahaya. mhm, Dia kalau terdeteksi, kalau dia terkomputerisasi, mhm, dia nggak bisa mungkin berbohong tentang omset, mhm, berbohong tentang profit, ya, berbohong untuk siapa? Ya mhm, mungkin untuk sekitarnya. mhm, Tetapi dengan digital sebenarnya lebih mudah, lebih ya, efisien. mhm, mhm, Omset lebih naik pasti. Nah, mhm, ini masalah ketakutan aja sih. mhm, mhm, Ketakutan. Makanya supaya nggak takut belajar. ya, Karena orang yang punya wawasan luas, mhm, orang yang punya ilmu banyak, mhm, dia tidak akan susah untuk mengadopsi teknologi baru. mhm. Baik, baik. Saya penasaran nih, Pak Edi, teknologi apa yang kemudian paling dibutuhkan oleh UKM untuk mencapai sukses di pasar saat ini seperti apa sih, Pak Edi? Oke, Natasha. Mungkin secara simpel saya bisa menjawab bahwa saat ini kalau kita bicara teknologi atau Mhm, software gitu ya, ya, sudah nggak ada lagi software yang kita bisa sebut satu per satu atau berdiri sendiri. Tapi mhm, mhm, software itu harus dijelaskan sebagai ekosistem. mhm, Gampangnya adalah seperti kalau kita pakai handphone Android, ya, itu kan sudah bukan hanya Android, tapi di mhm, dalam Android ada kita bisa install macam-macam sekali sesuai mhm, kebutuhan kita. ya, Mungkin Natasha bisa menginstal aplikasi A, B, C, mhm, Coach Katie bisa menginstal aplikasi lain. Nah, mhm, saat ini kita melihat teknologi itu mestinya begitu, beda usaha, beda jenis kepentingan dan keperluannya, mhm, maka aplikasi yang diinstal juga harus beda-beda. Nah, tapi saya bisa bagi jadi tiga jenis aplikasi mhm, yang wajib ada untuk membantu UMKM. mhm, Yang pertama itu adalah UMKM harus punya software untuk bisa membantu dia mencari barang dan juga memiliki kemampuan intelijen harga. Artinya oke, UMKM bisa tahu nih barang dagangan dia mhm, di internet itu kompetitornya jual berapa, dia mhm, mhm, kemahalan, kemurahan, mhm, dan kondisi barang ini seberapa laku. Ya. oke, Itu software paling penting yang mhm, paling sering dilupakan, Kak.
ya, yaitu software intelligent. Nah, software intelligent ini di internet ada banyak banget. Tentunya di dalam kami juga menjual ya, ada kelola ekosistem yang bisa membantu. Hmm. Nah, software yang kedua, Natasha, adalah software yang membantu dia melakukan operasional Oke. sehari-hari, yaitu misalnya software kasir, udah pasti kalau yang jualan mesin kasir, akuntansi untuk pencatatan penjualan, dan lain-lain. Nah, masalahnya untuk banyak UMKM adalah kita kalau dipaksa untuk beli software akuntansi, mesin kasir, dan lain-lain sebelum untung mau nggak? Kebanyakan Hmm. nggak mau nih. Mhm. Jadi belum untung usahanya baru Mhm. buka sudah harus keluarin uang untuk beli software gitu Mhm. kan. Mhm. Nah, jadi penting sebenarnya ada banyak sekali software-software yang gratis termasuk kami. Kami itu juga memberikan software yang gratis di awal. Artinya bayar kalau sudah untung. Kalau belum untung nggak Hmm. perlu bayar nih. Artinya Mhm. kalau transaksinya masih kecil ya Mhm. pasti nggak untung gitu kan. Jadi nggak perlu Ya. bayar Mhm. gitu. Ya, itu kedua software untuk operasional. Mhm. Dan yang terakhir, yang paling penting itu harus punya software untuk automate marketing atau pemasaran, untuk Baik. menjangkau lebih banyak orang. Nah, untuk pemasaran ini, saya rasa di dunia teknologi Mhm. tidak sekedar mengerti cara pakai Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain-lain, tapi lebih penting adalah punya software yang bisa mengelola seluruh database-nya. Simpelnya gini, Natasha, kalau Mhm. saya itu seorang pedagang UMKM, saya sudah punya 1.000 pelanggan katanya. Ya. Nah, 1.000 pelanggan itu gimana dikelola? Ada Mhm. Mhm. database-nya, kemudian setiap minggu mau di-blast di WhatsApp seperti apa, di Mhm. Instagram mau di-message seperti apa, mau Oke. di-reach out di TikTok seperti apa, Mhm. gitu. Mhm. Baik, baik. Kita masih akan membahas topik kita hari ini, Coach Getty dan juga Pak Edi. Kita break dulu sejenak ya, Pak Edi. Ya. Baik, pendengar tetap bersama kami Pro 3 RRI Kekayaan karena dan kami masih keuangan. akan membahas untuk Anda terkait topik kita pada malam hari ini. Anda tetap bersama kami Pro 3 RRI. Kita kembali dalam dialog Xbiz, energi sukses bisnis, dan kita masih bersama dengan narasumber Pak Edi Jansen, pemilik bisnis teknologi dan IT support. Tadi disampaikan terkait teknologi apa saja yang bisa membantu UKM. Tadi ada 3 yang disampaikan, intelijen, kemudian operasional, dan juga pemasaran tadi yang disampaikan oleh Pak Edi. Coach Getty, kalau Ya, kita lihat dari berbagai teknologi tadi yang ditawarkan untuk ya. UKM, tapi bagaimana kemudian IT ini bisa benar-benar membantu UKM kalau kita lihat dalam pemasaran digital sendiri, begitu Coach? Ya, jadi pada saat kita membantu untuk IT support bagi pemasaran, kita bisa tahu segmen kita ada di mana, ya. Terus pelanggannya ini kategorinya apa? Apakah dia memang baru sekedar pelanggan atau dia loyal? Kalaupun dia loyal, dia sukanya biasanya beli produk apa? Oh, oke. Dan dia ini sebenarnya beli untuk kebutuhan dia atau dia beli untuk jual lagi. Nah, itu kan punya karakter yang berbeda, punya program dan produk yang mereka butuhkan berbeda. Sehingga strategi yang kita lakukan sebagai seorang pebisnis itu berbeda. Sebagai contoh, kalau ke retail kita bilang beli 1 dapat 1 ke retail, mungkin senang dapat 2. Tapi kalau kita ke B2B, dia untuk jual lagi, kita bilang beli 1 dapat 1, dia butuh 100, dia nggak jadi beli 100. Saya beli 50 aja dapat 100. Jadi kita nggak bakal dapat income yang bertambah Ya. kalau di B2B. Berbeda strateginya, berbeda bisnisnya. Jadi ini yang sangat membantu UKM sehingga mereka kalau mencari datanya secara manual, itu waktunya jadi lama. Akhirnya mereka bilang, saya nggak punya waktu, Coach. Bukan nggak ada waktu, dia tidak efisien menggunakan waktu. Coach, saya tidak punya pengetahuannya, bukan nggak punya pengetahuannya, tapi mereka tidak mencoba cari ada sistem IT yang mensupport mereka untuk mereka bekerja lebih cepat. Baik, Coach, mungkin Coach juga ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita, Pak Edi, Coach, Ya. silakan. Pak Edi, boleh diceritakan nggak Pak Edi, apa kendala pada saat Pak Edi menawarkan ini kepada UKM kita yang katanya jumlahnya banyak,
Tapi tadi disuruh beli produk di awal, tapi saya kan belum untung Pak Edi, kan gitu ya. Itu boleh cerita sedikit tantangan itu Pak Edi. Ya, setuju Coach. Jadi sebenarnya kami itu kan menjualnya adalah Mhm. bayar kalau sudah untung, kalau belum untung nggak perlu bayar ya. Jadi Mhm. maka Mhm. variabel biaya atau concern biaya harusnya sudah dihilangkan. Ya. Nah, namun kendala terbesar setelah hampir 19 tahun saya di Hmm. usaha IT, saya itu bisa melihat adalah kurangnya pengetahuan itu adalah masalah terbesar. Nah, Mhm. kurangnya pengetahuan ini ada dua nih, Coach, Hmm. yang saya bisa sebut sebagai faktor utama. Yang pertama adalah produk IT itu rata-rata berbahasa Inggris ya. Ya. Nah, ini Mhm. ini selalu jadi masalah dan selalu menjadi momok untuk UMKM. Mhm. Mhm. Ya, itu entah kenapa itu dari dulu berbahasa Inggris. Padahal kalau kita lihat di negara maju seperti Mhm. Korea dan Jepang, mereka juga nggak pintar bahasa Inggris, tapi negara mengharuskan orang-orang untuk mentranslate ya Ya. menjadi bahasa lokal sehingga Mhm. gampang digunakan. Mungkin banyak produk teknologi yang harusnya ditranslate ke Mhm. bahasa Indonesia. Yang kedua adalah budaya yang malu bertanya, Coach. Jadi Jadi sesat di jalan ya. betul, Natasha. Jadi di Mhm. Indonesia itu ada gengsi, ya Aha. banyak sekali ada gengsi. Jadi kalau dibilang Ya. kamu belum pakai teknologi ini ya atau Mhm. A gitu, karena dia nggak paham, dia dia bukan bertanya tapi lebih ke Mhm. arah, oh saya nggak butuh gitu-gituan, Mhm. saya cara manual aja, biar Aha. jalan-jalan aja kok bisnis saya gitu ya. Mhm. Nah, malu bertanya itu salah satu apa ya, penyebab utama, Coach. Mhm. Ya, Kenapa banyak sekali yang gagal mengadopsi gagal teknologi ya. Dua mengadopsi. faktor itu mungkin, Coach. Ya, nah ini menarik nih Natasha nih. Mhm. Mhm. Jadi mau maju Mhm. tapi nggak mau belajar, Ya. mau cepet tapi maunya manual, Mhm. ya. Terus dia cari-cari alasan. Nah ini teman-teman UKM yang dengar siaran saya hari ini, saya sudah dampingi pebisnis sejak 16 tahun yang lalu. Mhm. Saya dan para coach lain yang menjadi partner saya sudah berhasil membantu UKM satu, mengubah karakter dan perilakunya dulu Oke. sehingga mereka mau maju. Mhm. Mhm. Kesadarannya tumbuh, mindsetnya jauh lebih bagus, cara berpikirnya melihat jauh ke depan, dan akhirnya mereka mulai mengubah sifat perilakunya, belajar, berlatih ya untuk bisa cepat mereka tumbuh. Ya, Mhm. dari edisi-edisi sebelumnya Energi Sukses Bisnis saya sudah undang Mhm. UKM-UKM yang awalnya kecil sekarang sudah ekspor. Ya. Yang tadinya cuma punya satu cabang, punya Mhm. puluhan cabang. Mhm. Yang tadinya omsetnya cuma di bawah 15 juta, 10 juta, sekarang Mhm. udah ratusan juta. Mhm. Ini bukti. Ya. Coba lihat mereka yang sukses. Jangan buktinya udah ada, caranya sudah ada yang ikuti, Mhm. tapi kita masih bilang saya belum saatnya. Saya masih kecil, Coach. Mhm. Saya banyak segala macam alasan justru tanpa sadar Mhm. itu yang menghambat Anda sebagai pengusaha. Mhm. Ya. Tapi nanti kalau ditanya kenapa nggak tumbuh? Mhm. Habis begini, habis begitu. Pemerintah begini, pemerintah begitu. Mhm. Aduh, sampai kapan kita menunggu Mhm. untuk diri kita mau keluar dari dunia nyaman kita sehingga kita mau belajar dan Mhm. tumbuh. Mhm. Makanya dibilang, Coach Getty, you motivator, bukan, saya komporator. Saya komporin orang-orang yang mau sukses tapi masih terkendala dengan mental block tadi. Oke. Mhm. Baik. Saya ke Pak Edi kembali. Pak Edi, ini UKM sendiri ini kan biasanya juga memiliki tantangan terkait inovasi. Nah, bagaimana kemudian IT ini juga bisa mendorong UKM untuk bisa meningkatkan inovasi? Adakah mungkin sistem-sistem dari teknologi atau IT yang bisa membantu UKM untuk berinovasi begitu, Pak Edi? Ya, baik, Natasha. Eh, Ya, saya rasa tentunya bisnis itu sendiri itu adalah hasil inovasi. Ya, Hmm. sebuah Hmm. bisnis bisa berkembang kalau dia bisa terus berinovasi. Ya. Dia hanya bisa berinovasi kalau dia punya teknologi. Nah, kalau ditanya di sini, teknologi apa yang bisa membantu dia berinovasi? Yang pertama adalah dia harus bisa tahu dulu teknologi Hmm. terkini itu apa. Artinya, kalau saya bikin nasi goreng, di negara lain, di tempat lain bikin nasi goreng itu sekarang gimana? Hmm. Kalau kita Hmm. sekarang masih pakai gerobak dan masak sendiri, kita bisa nonton di YouTube ya.
di negara Cina itu kan sudah ada namanya mesin pembuat nasi goreng. Jadi dia udah buat sendiri tuh Ya. otomatis. Nah, saya sempat melihat beberapa restoran di Indonesia yang sudah pakai itu. Ya, jadi dia bisa memasukkan menggoreng nasi dan memasukkan bumbunya sendiri gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ini teknologi terkininya apa. Yang kedua, teknologi ini ada di Indonesia. Saya perlu membeli dari luar atau saya bisa membuatnya di Indonesia. Nah, kita itu di perusahaan teknologi kayak kami itu bukan hanya sekedar software. Jadi jangan membayangkan kalau hanya software, bikin TikTok dan bikin software untuk chatting, bukan. Tapi mechanical engineering termasuk membuat mesin dan lain-lain itu sangat penting memang untuk UMKM dalam berinovasi. Artinya kalau tadinya masak sendiri satu hari bisa 200 piring, masak berdua bisa 400 piring, tiba-tiba kalau mau 1000 piring, apakah nambah orang? Takut resepnya keluar, atau mau percepatan jadi 2000 5000 piring, caranya gimana? Tentu dengan teknologi, baik itu lewat mechanical engineering, lewat mesin ya, dan juga sistem informasi atau teknologinya itu untuk cari informasi. Jadi kita cari informasi, kita tahu teknologi terbaik apa, kita bisa bikin. Oke, Pak Edi, boleh tidak diceritakan mungkin ada beberapa UKM, satu atau dua mungkin UKM yang memang sudah menerapkan teknologi dan juga IT support ini sehingga mereka kemudian bisa menjadi UKM yang sukses begitu. Salah satu contoh mungkin bisa diceritakan Pak Edi. Oke, saya tanpa menyebut merek, jadi ini ada salah satu UMKM di daerah Kudus ya. Tadinya dia jualan online gitu ya. Dia jualan online tanpa pakai teknologi. Seiring perjalanan karena COVID dan pandemi, itu jumlah orderannya tiba-tiba menaik drastis. Ya, ini masih di luar pengaruh kami. Jadi memang orderannya meledak gitu. Yang tadinya sehari dia ngebalas sendiri hanya 10-20 order, tiba-tiba dia harus ngebalas 1000 sampai 1500 chatting ya, orang bertanya. Nah, begitu tiba-tiba lompatan dari puluhan menjadi ribuan, itu kabar baik tapi juga kabar buruk gitu ya. Begitu dia lompat 1000, yang nggak dibalas makin banyak dan yang nggak tertangani makin banyak, terus yang kecewa makin banyak dan macam-macam efeknya kemana-mana. Nah, dengan teknologi yang kami waktu itu tawarkan, yaitu kita membantu dia membuat otomasi chatting. Artinya kalau orang itu cuma nanya harga, kan nggak perlu mesti orang untuk menjawab. Bisa langsung otomatis menjawab. Kalau sekedar bertanya hal-hal seperti kapan dikirim, itu juga ternyata kan sudah bisa diotomasi. Nah, dengan teknologi sesederhana mengotomasi chat, itu 1000 order bisa ditangani dengan berapa orang, Natasha? Tidak menambah orang, ownernya aja dengan teknologi. Ya, itu salah satu cerita yang mungkin paling menarik di sharing ya seorang pengusaha dari Kudus. Baik. Jadi simple ya, Coach. Simple. Sangat simple tapi ternyata memberikan manfaat yang besar bagi UKM begitu. Iya. Nah, kadang-kadang yang digedein adalah strategi marketing, digital marketing, dibuat strateginya bagus-bagus. Mereka nggak berpikir support. Begitu datang orderan banyak, justru mereka baru mempersiapkannya. Ini bisa jadi zong. Udah naikinnya dengan biaya investasi marketing yang besar, tapi begitu datang ordernya mereka nggak bisa penuhi. Banyak hal. Tidak bisa menjawab chatting itu adalah salah satu hal di awal, tapi ternyata bahan bakunya nggak siap. Ternyata nyari orang untuk buat produksinya juga perlu cepat. Belum dilatih, akhirnya hilang. Begitu hilang kesempatan, kita untuk dapat kesempatan lagi bukan hal yang mudah. Jadi makanya teman-teman UKM ini yang tadi Pak Edi bilang, pada saat kita mempelajari teknologi harus mulai dengan kita ini maunya yang seperti apa. Kadang-kadang kemampuan kita bertanya, kemampuan kita mencari informasi sebanyak-banyaknya ini juga masih kurang. Gengsi tadi, Coach. Selain gengsi, cara mereka berpikir ini perlu dilatih juga. Kalau kita kasih ini handphone, mungkin dia sebelumnya belum pernah lihat. Pertanyaan pertama adalah ini apa? Ini telepon. Oh, nggak mungkin ini telepon. Karena setahu saya yang saya namakan telepon itu yang pakai gagang, ada corong mulut, ada corong telinga. Karena mereka belum pernah lihat bentuk handphone yang seperti ini.
Tapi untuk menguji ini benar handphone atau enggak, dia stop sampai di situ. Oh bukan, kamu bohong, itu bukan handphone. Tapi begitu kamu lihat, saya nelpon pakai ini. Mana ini nggak ada tombolnya. Karena dulu kita lihat handphone itu ada tombol-tombolnya. Telepon itu ada tombol-tombolnya, ada touch yang perlu kita pencet. Ternyata ini layar aja. Nah, sampai kepada sebuah gambaran, dia belum nyampe visualnya. Dia belum nyampe cara berpikirnya. Nah, ini butuh pertanyaan-pertanyaan powerful yang tadi Pak Edi bilang untuk belajar. Karena rasa ingin tahu kita ini kadang-kadang tidak didukung dengan bagaimana cara kita belajar. Jadi kita nggak punya cara belajar, kita main belajar aja. Kita nggak tahu apa yang harus kita ketahui lebih dulu, kita main gunakan aja. Nah ini yang menjadi kendala lain, bukan hanya dari sekedar gengsi tadi. Ya, baik. Coach, kalau kita lihat tadi jawaban dari Pak Edi bahwa kalau saya minta satu contoh yang kemudian bisa disampaikan bagaimana kemudian teknologi ini bisa sangat berperan bagi UMKM. Contoh kecil saja mungkin tadi yang disampaikan terkait otomasi chat begitu yang kemudian ternyata bisa membantu. Belum lagi dengan apa ya tadi sistem handling, kemudian intelijen tadi juga. Itu belum diceritakan tuh sama Pak Edi ya. Itu saja sudah memberikan dampak yang besar bagi UKM. Tapi kemudian untuk yang tidak mau belajar ini tadi, Coach, bagaimana pemahaman yang harus diketahui oleh UKM kita supaya kita harus melek teknologi loh gitu. Iya, jadi makanya dalam hal IT dan teknologi support ini kita bukan cuma tawarkan produknya, tapi kita ngadain kelas-kelas seminar. Seminarnya free kok. Datang untuk ketemu kita, para coach atau para support teknologi, kita undang gitu ya, untuk mereka mempelajari, mencoba, sehingga mereka jadi tahu, oh ternyata ada loh sebuah sistem support yang bisa bantu saya sebagai pengusaha kecil. Mereka takut mungkin mahal. Enggak, ayo kita datangi ke tempat mereka. Kadang-kadang kita melakukan pameran di lokasinya UKM. Atau kita menjelaskan tentang program ini, tentang support sistem ini pada saat kita lagi melakukan training kepada UKM. Sehingga biar mereka tahu. Karena kadang-kadang mereka datang ke seminar itu ternyata seminar jualan. Mereka diprospekin lagi. Padahal yang mereka butuhkan adalah mereka butuh sistem yang langsung bisa diimplementasi sehingga mereka dapat hasil. Makanya ini yang kita lakukan terus, walaupun ada tantangan, ada hambatan, kita anggap ya ayo. Pasti masih banyak orang yang mau tumbuh, orang yang mau belajar, dan orang yang mau invest ke leher ke atas. Dibanding dapat uang, mau makan apa kita hari ini. Dia invest leher ke bawah, ke perut gitu ya, ke pakaian gitu ya. Itu sih Natasha, salah satu cara dan strategi yang kita harus lakukan. Baik, Pak Edi, kalau itu tadi Coach Getty menyampaikan cara-cara yang bisa dilakukan. Kalau Pak Edi sendiri bagaimana kemudian untuk bisa mengunggah minat dari UKM kita ini untuk sama-sama melek teknologi, memanfaatkan teknologi untuk mereka bisa sukses begitu Pak Edi? Baik, Natasha. Teman-teman UKM, saya rasa perlu sadar satu hal. Kita semua sudah punya modalnya dan sudah investasi di teknologi. Hampir semua orang, yaitu namanya handphone. Handphone itu bukan hanya untuk telepon, tetapi itu juga mesin kasir Anda, itu software akuntansi Anda, software intelijen bisa di sana, alat jualan juga, dan segala macam untuk mendukung usaha kita di handphone. Handphone yang bisa jadi kita beli dengan uang 2 jutaan, 3 jutaan, atau bahkan kurang gitu ya. Nah, saya ingin mengugah bahwa para UMKM Anda sudah punya modalnya, handphonenya. Nah, handphonenya itu jangan didiamin sampai di sana aja gitu. Handphonenya itu dimaksimalkan gitu loh teknologinya. Bisa dipakai banyak hal yang positif dari belajar sampai untuk menjalankan usaha. Jangan sampai handphone yang nganggur itu karena lagi nunggu konsumen malah diinstal yang enggak, maaf. Yang akhirnya bukannya menambah uang yang masuk, malah ngabisin pulsa pengeluaran ya. Jadi handphone itu kalau dipelajari itu bisa memberikan mungkin
menggandakan omset kita, bisa membantu kita makin baik dalam marketing dan lain-lain. Jadi Natasha, mungkin untuk teman-teman UMKM, please tolong bisa manfaatkan dengan baik handphone modal yang sudah Anda punya. Baik, Pak Edi, mungkin satu lagi penekanan untuk yang mereka yang mungkin masih berpikir bahwa nanti kalau misalnya saya mau konsultasi atau mungkin mau kemudian bisa membuat teknologi dan juga IT support dengan Pak Edi, ini nanti biayanya mahal, atau mungkin Pak Edi bisa sampaikan dulu terkait hal tersebut, bisa diberikan penekanan kembali mungkin. Baik, Natasha. Saya sendiri sudah 19 tahun ya membantu banyak sekali perusahaan. Awalnya memang membantu perusahaan besar-besar gitu ya, multinasional untuk menerapkan IT-nya. Sekarang kami juga sudah fokus membantu UMKM. Anda tidak perlu bayar kalau belum untung. Jadi itu digarisbawahi, jadi tenang tanpa biaya. Nah, gimana nih caranya? Caranya itu bisa mengakses ke website kita yaitu www.thrive.co.id ya, thrive.co.id. Di situ bisa kontak, kami akan siap membantu Anda, konsultasi gratis. Bahkan Anda belum tentu harus membayar kami apapun, kami akan kasih tahu bagaimana Anda bisa memilih IT support system yang membantu Anda mengembangkan usaha Anda. Thank you, Natasha. Baik, baik, terima kasih Pak Edi. Jadi jalan sudah dibuka ini Coach untuk kemudian UKM kita bisa tumbuh dengan lebih baik lagi melalui support sistem teknologi atau IT. Tinggal kemudian mereka bisa bisa percaya dengan teknologi ini untuk membawa mereka ke sukses, begitu ya Coach? Ya, jadi kalau kita bilang UKM ya, kita berpikir UKM, koperasi kita juga masih banyak yang UKM. Ya. Nelayan ada koperasinya, peternak ada koperasinya, petani ada koperasinya. Kenapa saya bilang koperasi? Karena bisnis usaha di daerah sekarang banyak dikembangkan oleh pemerintah dalam bentuk koperasi. Sehingga masyarakat petani, masyarakat nelayan, peternak ataupun itu yang menengah dan kecil dalam koperasi mereka bisa belajar bersama. Ya. Dan koperasi boleh nggak gunakan ini? Oh boleh, kita akan bantu karena satu, ini cuma supportnya. Nah, tapi kita juga berikan ya untuk pelatihan-pelatihan bisnisnya, strateginya. Makanya saya berkolaborasi dengan banyak pebisnis yang juga bergerak di bidang supporting untuk membantu pengusaha kecil, menengah ini tumbuh, Natasha. Jadi udah ada semuanya. Bahkan setiap kementerian itu sekarang punya program binaan. Ya. Manfaatin, datang gitu ya. Dan itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk menumbuhkan UKM. Karena terbukti dari beberapa krisis, UKM ini yang mensupport pendapatan negara. Dan juga membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Ya. Di daerah-daerah itu UKM ini sangat berperan sekali. Dan saya sudah dari ujung Sumatera sampai Papua dalam mendampinginya. Dan itu luar biasa, saya ketemu dengan teman-teman pengusaha kecil yang memang merasa bahwa wah ternyata bisnis itu nggak serumit yang saya pikirkan ya Coach. Dan saya bisa menjalankannya karena saya tahu, saya punya wawasannya, dan saya punya pola-pola yang harus saya pelajari. Saya bukan bilang ilmu dan teknologinya dulu, tapi begitu mereka ngerti polanya, mereka ngerti pola berpikirnya, mereka ngerti bagaimana membangun pola dirinya, bahkan pola aksi atau pola kerjanya. Itu dulu, thinking, being, doing. Oke. Baik, itu dia tadi. Nah, Coach, kita sudah berada di akhir kebersamaan. Saya terima kasih sekali Coach Getty. Terima kasih Pak Edi Hansen. Terima kasih Pak. Terima kasih Natasha. Terima kasih sekali sharingnya. Terima kasih. Selamat malam Pak Edi. Malam. Baik, nah Pak Edi Hansen tadi pemilik bisnis teknologi dan IT support. Coach, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih para pendengar RRI Pro 3 XBiz. Minggu depan kita undang lagi pembicara-pembicara yang akan membantu usaha Anda tumbuh luar biasa. Oke, jadi jangan lewatkan dialog XBiz untuk edisi berikutnya ya Coach ya. Baik, berikan terima kasih kebersamaan Anda. Demikian tadi yang kami hadirkan terkait bisnis IT dalam mensupport sistem teknologi UKM sukses.